Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. PPKB GPAI jelas profilnya, tepat pelatihannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sistematika penulisan artikel ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah, ini ada beberapa yang harus dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi. Maka yang pertama adalah judul. Judul ini merupakan identitas yang mewakili isi dari suatu artikel. Judul yang menarik akan membantu pembaca lebih mudah memahami ide dan gagasan artikel. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa harus mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang berikutnya adalah kata kunci. Kata kunci sebanyak 3-5 kata diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian. Yang keempat, sistematika penulisan artikel ilmiah yang keempat adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Bagian yang kelima dalam sistematika penulisan artikel ini adalah tinjauan pustaka atau kajian teori. Bagian ini berisi pembahasan tentang teori dan hasil penelitian yang berkaitan atau yang mendukung dalam penulisan artikel ilmiah. Teori dan hasil penelitian dapat berasal dari jurnal nasional maupun internasional. Sistematika penulisan artikel ilmiah yang keenam adalah metodologi. Metodologi penelitian adalah tata cara atau aturan yang digunakan dalam melaksanakan riset atau penelitian. Metodologi merupakan prosedur penelitian yang tersusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga menjadi aturan yang harus dilakukan dalam penelitian. Dalam artikel ilmiah, bagian metodologi berisi uraian bagaimana proses penelitian dilaksanakan secara singkat, padat, dan jelas. Sistematika yang ketujuh dalam penulisan artikel ilmiah adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian merupakan bagian terpenting dalam artikel ilmiah. Hal ini karena pada bagian tersebut dapat dilihat bagaimana kemampuan dan kualitas seorang peneliti dalam menganalisa data-data penelitian yang diperoleh sebelum diolah menjadi kesimpulan. Sistematika penulisan artikel ilmiah yang ke-8 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya tulis ilmiah ditulis secara
langsung setelah teks berakhir. Tidak perlu ganti halaman. Berbeda dengan penulisan-penulisan yang lain seperti makalah, buku, dan yang lainnya. Mungkin itu saja materi sistematika penulisan artikel ilmiah. Cukup sekian dari saya, Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.